Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 631A06 Program Studi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Kalimalang. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil perencanaan usaha yang bergerak di bidang F&B dalam mata kuliah Dasar Manajemen dan Bisnis. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan latar belakang pendirian PT, proses pembentukan PT, konsep usaha kafe yang kami bangun, visi dan misi, struktur organisasi beserta tugas masing-masing anggota, hingga perhitungan modal, omset, laba, dan estimasi balik modal dari usaha yang kami kembangkan. Sebelum memulai pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alika Purlestari dengan NIM 63251284. Perkenalkan, nama saya Indra Natasha Putri dari BSI Cabang Kalimalang dengan NIM 63251132. Nama saya Raihana Rahmani Ajim dengan NIM 63251352. Baik, perkenalkan nama saya Sarah Verga Elizabeth Manopo dengan NIM 63250482. Perusahaan kami bernama PT Rasa Nusantara. Nama ini dipilih karena perusahaan ini dirancang sebagai badan usaha berbentuk PT yang menaungi berbagai jenis bisnis di bidang F&B. Melalui perusahaan ini, kami mengembangkan Mochi Delight Cafe, sebuah kafe modern yang berfokus pada mochi cake premium dengan beragam varian rasa. Kami melihat bahwa produk F&B yang berbasis Jepang, khususnya mochi, memiliki peluang pasar yang besar dan terus berkembang. Karena itu, PT Rasa Nusantara berkomitmen menghadirkan inovasi mochi dalam konsep kafe modern dengan cita rasa premium yang diminati oleh berbagai kalangan. Selanjutnya ada cara mendirikan PT Rasa Nusantara. Yang pertama, menentukan pendiri PT minimal 2 orang. Yang kedua, menyiapkan nama dan data perusahaan. Yang ketiga, menyusun akta pendirian PT melalui notaris. Yang keempat, mengajukan pengesahan kepada Kemenkumham melalui sistem SABH. Yang kelima, mendapatkan NPWP perusahaan. Yang keenam, membuat NIB atau nomor induk berusaha melalui OSS RBA dan izin usaha. Yang ketujuh, mengumumkan pendirian PT di Berita Negara atau BNRI. Yang kedelapan, mengatur administrasi perusahaan. Latar belakang berdirinya usaha Mochi Delight Cafe didirikan untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan kafe modern yang menyajikan dessert premium dengan pengalaman yang estetik. Kafe ini mengusung mochi cake sebagai produk utama yang dikreasikan dengan berbagai rasa dan topping kekinian. Kehadirannya menjadi jawaban atas tren meningkatnya minat masyarakat terhadap dessert khas Jepang, serta tempat nongkrong yang nyaman untuk belajar, bekerja, bersantai, maupun membuat konten di media sosial. Dengan konsep yang unik, suasana yang nyaman, dan tampilan produk yang menarik secara visual, Mochi Delight Cafe ditujukan menjadi pilihan favorit bagi pecinta dessert dan kafe kekinian. Visi dan misi. Visinya menjadikan kafe dessert mochi modern terbaik di Indonesia yang dikenal karena kualitas rasa, inovasi produk, dan pengalaman pelanggan yang menyenangkan. Misinya menyajikan mochi cake premium dengan rasa inovatif dan bahan berkualitas. Selain itu, menciptakan kafe yang nyaman, instagramable, dan customer friendly. Mengembangkan layanan cepat dan ramah, melakukan inovasi menu setiap bulan, dan mengembangkan cabang di berbagai kota besar. Di sini ada pun nama brand. Nama brandnya itu adalah Mochi Delight Cafe. Maknanya, nama Mochi Delight Cafe dipilih karena mampu menggambarkan karakter utama dari produk yang disajikan, yaitu mochi cake yang lembut, manis, dan memberikan sensasi delight atau kenikmatan bagi setiap pelanggan. Slogannya tuh Sweet Moments, Soft Bites. Lokasi usahanya itu di Jalan Cipinang Muara Raya, Jakarta Timur. Jam operasionalnya itu dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam.
Nah, di sini juga ada nih gambar logonya nih. Akan membacakan struktur organisasi dan pembagian tugas. Yang pertama adalah direktur utama, yaitu Alika Putri Lestari, dengan tugas mengambil seluruh keputusan tertinggi perusahaan, menentukan arah perkembangan bisnis, memimpin semua divisi dan membuat evaluasi bulanan, serta mengatur kerjasama dan bisnis dan investor. Lalu ada manajer operasional bernama Indri Natasha Putri, dengan tugas mengatur operasional kafe setiap hari, mengawasi stok, kualitas makanan, SDM, dan layanan, serta melakukan evaluasi per minggu. Lalu ada manajer keuangan Raihana Rahmani Ajim dengan tugas mengatur kas, biaya operasional, pembayaran supplier, dan laporan keuangan. Lalu ada di menghitung laba, rugi, dan analisis pengeluaran. Serta ada dari manajer marketing yang bernama Shera Verga Elizabeth Manopo dengan tugas mengelola media sosial, konten, promo, dan kerjasama influencer. Dan yang terakhir mengatur strategi penjualan. Dengan modal awal di kafe, komponennya itu renovasi dan interior kafe dengan biaya 40 juta, kitchen set dan alat baking 20 juta, coffee and bar equipment 15 juta, meja kursi dekorasi 10 juta, bahan baku awal 5 juta, gaji pegawai 1 bulan 15 juta, legalitas PT 5 juta, dengan total modal 110 juta rupiah. Next, di sini ada omset harian, ini perkiraan customer per hari yang datang di cafe kita setiap harinya, itu sekitar 50 orangan untuk bersihnya ya. Rata-ratanya segitu. Rata-rata belanja per orangnya itu ada di Rp50.000, jadi sekali belanja bisa mencapai Rp50.000 untuk rata-ratanya. Jadi omset per harinya 50 kali Rp50.000 ada di 2 juta, hasilnya di Rp2.500.000. Untuk biaya operasional hariannya di bahan baku, untuk pembelian bahan baku mochi, kopi, dan lain-lain ada di Rp800.000. Untuk gaji pegawai yang dihitung harian ada di Rp500.000. Jadi total biaya operasional hariannya 800 ditambah Rp500.000, totalnya Rp1.300.000. Keuntungan harian. Keuntungan harian di sini kita kurangkan dari omset harian dengan biaya operasional harian. 2.500.000 dikurang 1.300.000 sama dengan 1.200.000 per hari untuk keuntungan kafe kita. Estimasi balik modal atau BEP-nya, modal 110 juta yang tadi kita sudah hitung di awal dengan berbagai komponennya itu. Laba harian kita atau keuntungan harian kita ada di 1.200.000. Maka untuk mencari atau estimasi balik modalnya itu kita bagi antara modal dengan laba hariannya 110 juta per 1.200.000 sama dengan 92 hari. Jadi untuk estimasi balik modal dari cafe mochi kita, jika dengan modal 110 juta dan per harinya omset kita atau keuntungan kita di 1.200.000, maka balik modalnya sekitar 3 bulan operasional. 3 bulan setelah cafe kita berjalan. Kesimpulannya, perencanaan usaha Mochi Delight Cafe menunjukkan bahwa bisnis ini memiliki fondasi yang kuat, baik dari segi konsep, legalitas perusahaan maupun struktur organisasi. Dengan perhitungan modal yang terukur dan estimasi pengembalian investasi dalam waktu sekitar 3 bulan. Usaha ini dinilai memiliki prospek finansial yang positif melalui inovasi produk, standar pelayanan yang baik, serta strategi pemasaran yang terarah. Mochi Delight Cafe memiliki potensi yang signifikan untuk berkembang dan bersaing di dunia industri kuliner modern. Sekian video penjelasan kami untuk PT Mochi Delight Cafe yang dibangun oleh kelompok 1 dari kampus Kalimalang, kelas 631A06 untuk pemenuhan mata kuliah dasar manajemen dan bisnis. Sekian, terima kasih.